Saya bilang sabar buat Nikita Mirzani ya, sister sabar. Namanya ujian pasti ada. Cuman kan nanti buat ke depan jadi pelajaran. Menurut saya begini, sebagai kakek guru sesepuh viral di Indonesia, aduh jangan tabrak kepalanya, kasihan kepalanya tuh. Jadi menurut saya untuk Nikita ya memang harus sabar. Resiko dalam viral itu kemungkinan seperti itu, ya kan? Bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau dia lagi ngalamin seperti itu kan udah sering juga. Anggap aja di rumah sendiri gitu kan. Gitu. Anggap aja jadi hotel sendiri gitu. Udah biarin aja tinggal situ, banyak-banyak merenung, banyak bikin cara bagaimana bikin viral berikutnya lagi ya. Bikin heboh lagi. Tambahin aja hebohnya setelah itu ya. Yang udah sering. Biasa aja jadinya. Kan ini kan ada pasal-pasal yang memberatkan dia, Bang. Ini kan juga positif dari sisi hukum. Ya kan, Abang juga kan kita mengetahui lah hukum itu juga ada dalam kata positif atau negatif. Ya. Nah ini kan ada dikenakan kata pemerasan. Dalam hukum pemerasan itu Abang bisa mengevaluasi karena dia merasa tidak memeras karena dia merasa dibagi uang. Gimana Bang? Ya itu semua kan udah ada koridor hukumnya yang kamu jelaskan. Karena saya nggak masuk di dalam ranah itu, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya saya ngeliat sebagai kakek guru viral, ini kan bahasa viral. Ya kan? Kalau untuk hukum udah urusan yang lain, bukan urusan saya, bidang saya. Tapi kalau untuk hukum ya kita serahkan kepada pihak yang berwajib yang akan memberikan hukum seadil-adilnya buat Nikita dan saya. Kalau sebagai kakek guru viral, atau gini aja deh, saya sebagai sahabat selebriti ya, sebagai public figure, artis yang cetar membahana jagat raya dunia maya, saya mendukung dia dan memberikan supaya dia sabar, supaya dia bisa melewati semua masalah hukumnya dengan baik. Mungkin di sini dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin ke depannya nanti nggak teriak-teriak seperti yang kemarin, atau nggak ini, kenapa anak udah pada gede, nih ya udah umur, kita udah umur, kita ya kita lebih inilah wise dalam hal ini. Kamu wise juga, banyak yang suka, banyak banget, banyak yang senang sama kamu kita, banyak. Apalagi kalau kamu makin apa namanya, kalau dibilang tawadu ya, makin ya down to earth lah, itu banyak. Sekarang kamu aja muka kamu makin keren loh, makin kinclong dibandingin dulu ya kan. Berarti kan perawatannya bagus gitu kan, mahal pasti perawatannya, bisa sampai berapa M kali ya. Nah, manfaatkan itu nanti setelah ini, jadilah orang yang baru, orang yang lebih baik, hingga akhirnya banyak orang yang simpatik, makin banyak yang simpatik nanti ke depan buat kita. Itu sih omongan saya sebagai sesama viral, 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 ya, ya, viral, apa sih? Viraler, ya, bukan aler ya, ya. Apalagi menarik teman, tapi Abang melihat dulu kan kalau nggak salah di salah satu tempat pernah jadi host ya, kan di salah satu station. Melihat sosok dulu sama sekarang, bedanya di mana sih Bang? Kalau dulu kita anggap dia masih capi-capi atau cibi-cibi, kalau dia gimana Bang? Oh, ya kalau dulu dia itu ya namanya lagi meniti karir ya. Tahun 2018 tuh nih, kita masih ingat ya, yang kamu yang pas kamu mau cengin aku waktu sama Firdaus waktu di pagi-pagi happy itu kan, yang sama Uya Kuya gitu. Masih ingat ya itu yang kamu bilang, "Oh, ini kan mau pansus Nikita." Ya kan? Kamu viral itu dikarenakan sensasi. Kalau saya viral dari prestasi. Diam dia. Nah, tapi itu ya bobot aku sih ya bercanda-bercanda dan lucu-lucuan gitu. Tapi dalam gitu. Artinya pun sekarang ini kan dia juga banyak kreasi, hanya banyak juga karya yang dilakukan. Jadi ketika saya bicara begitu, saya akan tetap ngomong seperti itu karena kan dasarnya begitu. Artinya nggak bisa ngomong dia sama saya dalam hal itu gitu. Tapi kan namanya kita lagi mencari rezeki ya dengan style masing-masing, apalagi dunia sekarang. Waduh, dunia maya sekarang wah luar biasa deh gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu. Anggap aja ini hiburan buat kita semua. Ya ini kita menghibur kita kok, banyak kok orang nonton. Bang kan dulu kan zaman tahun 90-an kan Lego ya Bang. Bukan 90-an ya, bisa deh. 2000. Iya, 2000. Saya Bang None dulu 2000. Iya, ini saya mau cerita nih, waktu Abang None saya kan kebetulan kita mau mengangkat apa, kita fokus nih, kita bikin tim. Saya bikin tim khusus loh. Dengan Gus Rofi, Gus Bosi, dengan Omi, dengan Wambek dan yang lain-lain sama kiai-kiai. Saya bikin tim khusus spesial untuk bisa supaya almarhum Gus Dur ya jadi pahlawan nasional, sama Pak Jenderal Hugeng jadi pahlawan nasional.
Tahu nggak, saya pernah punya pengalaman kenapa saya mau itu. Waktu di Apnon nih, Apnon tahun 2000, saya akhirnya berkarya dan jadi viral. Viralnya saya masuk live loh di salah satu TV loh. Jadi saya waktu satu Abang Jakarta Selatan tahun 2000, karya pas di DKI diviralkan di TV live. Nah itu apa namanya, waktu saya penjurian, saya sebelumnya baca koran nih, baca koran, Gus Dur dihujat penghambur-hamburan uang sampai keluar negeri gitu kan, sampai keluar negeri. Akhirnya saya di penjurian ditanya gitu kan, Sandi, masih ada pertanyaan, Sandi, kamu lebih pilih politik pakai Romi? Saya bilang politik, kenapa? Dengan berpolitik mendatangkan perekonomian. Contohnya Gus Dur, beliau ini berpolitik untuk meyakinkan pihak internasional luar negeri bahwa Indonesia itu mempunyai potensi. Dengan datangnya seorang presiden datang ke sana untuk memberitahukan, come to Indonesia gitu. Pasti banyak hal yang bisa dilakukan. Nah itu, umur saya 18 tahun, 18 tahun. Cuma karena memuliakan hal tersebut, menceritakan tentang kebaikan Gus Dur yang awal notabene dihina kan, dicerca sama masyarakat pada waktu tahun 2000 itu, saya alhamdulillah dapat anugerah. Waktu satu Abang Jakarta Selatan tahun 2000. Yang termuda, bisa cek itu. Ada kok di Wikipedia saya ya. Jadi kalau yang ngaku artis, cek dulu Wikipedianya, bener ada apa enggak gitu. Kalau gitu pasti seleb gitu kan, atau selebgram atau apa gitu. Jadi ya kita doakan supaya selebgram yang lain ya itu menjadi artis yang sesungguhnya dengan karya gitu loh, dengan adanya di Wikipedia. Itu. Abang kan Irhan tadi udah mengakui disebut kalau abang Mame pernah dilirik dia nggak sih masih abang masih belum? Pastinya. Tanya nih kita, nggak mungkin enggak, pasti nih kita, pasti deh. Nggak boleh bohong dia, pastilah, nggak mungkin enggak. Secara saya, mantan saya gitu loh. Kalau Firdaus gaya-gaya gitu, saya bisa bilang mantan saya itu udah kelas A+ semuanya, gitu kan? Ya udah gitu. Ya makanya nggak masalah, boleh waktunya tahun 2003 kan, sama saya disamperin kalau waktu pacaran sama Agnes Monica kan, nyamperin saya lokasi syuting. Iya, waktu sama Angel Karamo ya saya nyamperin sih ke lokasi syuting waktu Bidadari gitu. Iya, sama yang lain-lain akhirnya dapat Tessa gitu kan ya. Buat saya ya upgrade sih, kan dari upgrade mungkin sedikit ke downgrade sih ke Tessa ya. Cuman upgrade-nya kan kalau itu kan ke si Agnes ya. Sama Angel oke lah, terus ke Tessa gitu kan, turun dikit enggak apa-apa gitu. Tapi kan karena saya lebih muda dari Tessa kan 6 tahun. 6 tahun lebih tua kan. Gitu ya, nggak masalah buat saya pada waktu itu. Jadi kalau Firdaus mau gaya-gayaan soal cewek, kelas saya mah udah beda gitu. Kalau ngomong-ngomong soal si Agnes Monica itu seperti itu lalu Bang ditanyain oleh Ratu sendiri, punya pengalaman pernah juga ditabok loh sama Agnes Monica saat syuting. Siapa? Di Firdaus. Oh iya. Si Agnes ngomong apa? Si Firdaus bilang. Si Agnes bilang apa? Pernah ditabok. Enggak, Agnes bilang gitu enggak? Enggak pernah. Cuma dia mengaku pernah satu. Ya udah tanya sama Agnes sekarang. Ya. Waktu tanya Betran Antolin. Kan syuting untuk Betran di Cinemark. Gitu. Enggak, bukan ditabok lah. Yang enggak maksudku kalau Firdaus. Ya, gimana? Kita mau saat syuting adegan begini-begini. Tabok. Namun kakek juga masih dengar itu Bang. Firdaus pernah ditabok pun enggak nafsu dulu. Ya enggak tahu, pokoknya yang enggak tahu kan zaman dulu kan waktu itu masih deket sama Dedi, sama Dedi Kebusher, saya sama Dani, ya gitulah. Apa? Gue nggak tahu deh kalau itu deh. Gue nggak ngerti deh kayak situ. Ya gue kan iyain aja gitu kan. Yang penting ya gue nggak tahu lah kalau itu. Oke, waktu itu closing untuk kita anggap nih kita lagi. Ya. Apa sih pesan Abang sesama selebriti? Nah tadi saya bilang sabar buat Nikita Mirzani ya, sister sabar. Namanya ujian pasti ada. Cuman kan nanti buat ke depan jadi pelajaran. Jadi kalau misalnya kita mau menghadapi sesuatu ya kita lebih eling, kalau bilang tuh lebih waspada. Ketika kita mulai bersikap ataupun gini ya kita mulai tahu nih efeknya gimana. Berarti kan kalau kamu masuk di dalam sebuah prodeo berarti kan ada waktu yang akhirnya terbuang. Akhirnya kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal di waktu itu kamu bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat buat banyak orang, terutama buat keluarga kamu dan diri kamu sendiri. Jadi ya ambil itu jadi pelajaran dan hikmah buat
Sister Nikita ya. Sukses pokoknya. Semangat. Aku yakin ke depan kamu bisa lebih wise hadapin semua masalah.